Ekonomi Indonesia di tahun 2026 nanti kira-kira bakal melesat tinggi atau malah ketahan ya? Soalnya pemerintah punya target yang ambisius banget, tapi di sisi lain, para ahli ekonomi justru ngelihat banyak tantangan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng datanya buat lihat sebenarnya ekonomi kita ini mau dibawa kemana. Oke, ini dia peta pembahasan kita. Kita mulai dari intip angka-angka proyeksinya dulu, terus kita bedah apa sih mesin penggerak ekonomi kita, lalu kita lihat apa aja tantangannya, strategi yang ada, dan yang paling penting nih, semua ini artinya apa buat kita sehari-hari. Yuk, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Apa sih prediksi-prediksi utama buat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 nanti? Jadi, pertanyaan utamanya simpel banget. Ekonomi kita di 2026 itu bakal beneran lari kencang? Atau ya gitu-gitu aja? Nah, coba deh kita lihat angkanya. Kelihatan banget kan bedanya? Pemerintah optimis banget, bahkan pasang target pertumbuhan sampai 6%. Tapi, Bank Dunia dan para ekonom independen lebih kalem. Mereka prediksi angkanya ada di kisaran 5%. Perbedaan 1% ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya gede loh. Dan ini nunjukin ada dua pandangan yang sangat berbeda soal masa depan ekonomi kita. Terus, yang jadi pertanyaan, angka-angka tadi itu datangnya dari mana sih? Apa sebenarnya yang jadi motor penggerak ekonomi Indonesia? Yuk, kita intip ruang mesinnya. Oke, sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu soal PDB atau Produk Domestik Bruto. Gampangnya gini, anggap aja PDB itu ukuran total kue ekonomi negara kita. Makin besar PDB-nya, ya makin besar juga kuenya. Dan ternyata kalau kue ekonomi kita ini diiris-iris, potongan paling gedenya itu lebih dari separuh. Itu datang dari konsumsi rumah tangga. Sederhananya, ya dari uang yang kita semua belanjakan sehari-hari. Artinya apa? Artinya, sehat atau enggaknya dompet kita semua, itu jadi penentu utama sehat atau enggaknya ekonomi nasional. Penting banget. Tapi, sebagus apapun mesinnya, pasti ada potensi hambatannya kan? Nah, sekarang kita lihat nih, apa aja sih rintangan yang bisa bikin laju pertumbuhan ekonomi kita melambat? Kalau dari dalam negeri sendiri, ada dua kekhawatiran utama. Pertama, soal daya beli kita. Kalau kenaikan gaji nggak sebanding sama kenaikan harga barang, ya otomatis kita bakal lebih ngerem belanja. Kedua, soal kesehatan kantong negara. Kalau pemasukan negara seret, pemerintah bakal lebih susah buat biayain program-programnya. Analogi dari Ibu Esther Sriastuti ini pas banget. Kalau ekonomi global batuk-batuk, kita pun ikut batuk. Ini benar-benar nunjukin kalau ekonomi kita tuh nggak bisa hidup di dunianya sendiri. Kita sangat terhubung dengan dunia luar, jadi kita nggak kebal dari masalah global. Nah, salah satu resiko terbesarnya ya ini, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi cuma 2,3%. Angka ini rendah banget loh. Artinya, permintaan dari negara-negara lain buat beli produk dari Indonesia juga bakal menurun. Sektor ekspor kita bisa kena imbasnya. Tantangan lain yang nggak kalah bikin deg-degan itu nilai tukar rupiah. Ada satu prediksi yang bahkan nyebut angka 17.234 per dolar. Walaupun ini mungkin skenario terburuk, tapi ini nunjukin ada risiko yang nyata. Kalau rupiah melemah, harga barang impor kayak elektronik atau bahan baku buat pabrik bakal makin mahal. Ujung-ujungnya, harga-harga di pasar juga ikut naik. Nah, semua ini membawa kita ke inti perdebatan strategi pemerintah yang super agresif buat ngejar pertumbuhan versus pandangan para ekonom yang lebih hati-hati melihat realita. Jadi, bisa dibilang ada dua mazhab yang berbeda nih. Di satu sisi, pemerintah seolah lagi nginjak pedal gas dalam-dalam dengan nyuntikin stimulus ratusan triliun buat ngebut. Tapi di sisi lain, para ekonom ngingetin buat waspada sama remnya karena ada resiko inflasi dan rupiah yang bisa makin tertekan kalau terlalu ngebut. Nah, inilah salah satu alasan kenapa para ahli khawatir. Kalau kita bandingin dengan negara tetangga kayak Thailand dan Vietnam, rasio penerimaan negara kita terhadap PDB itu lebih rendah. Gampangnya, kemampuan negara kita buat ngumpulin uang itu belum sekuat mereka. Ini bikin ruang gerak buat belanja ambisius jadi lebih terbatas. Oke, dari tadi kita ngomongin angka besar, data, dan strategi. Poin krusialnya sekarang, semua ini artinya apa sih buat kita? Buat orang biasa? Jadi apa dampaknya buat kita? Pertama, ekonomi kita kemungkinan besar tetap akan tumbuh, tapi mungkin nggak bakal sekencang target pemerintah. Kedua, daya beli kita ini bakal jadi arena tarik tambang antara kebijakan pemerintah yang mau naikin sama ancaman inflasi yang bisa nurungin. Ketiga, ada kemungkinan suku bunga pinjaman bisa jadi lebih murah. Dan keempat, kita harus siap karena kondisi global bakal tetap ngaruh ke harga-harga barang dan ketersediaan lapangan kerja di sini. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama.
Di antara ambisi yang membara untuk tumbuh dan realita tantangan yang ada di depan mata, ekonomi Indonesia akhirnya akan mendarat di mana? Keseimbangan antara dua hal inilah yang bakal jadi kunci perjalanan bangsa kita di tahun-tahun mendatang. Terima kasih sudah menyimak.